Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan kuliah mengenai antibodi monoklonal dengan 3 capaian pembelajaran. Yang pertama, diharapkan kalian mampu memahami konsep dari antibodi monoklonal. Jadi, nanti kita akan belajar apa itu antibodi, kemudian jenisnya apa saja, dan juga beberapa contoh dari antibodi monoklonal. Kemudian capaian pembelajaran yang kedua diharapkan mampu memahami proses produksi dari antibodi monoklonal. Jadi nanti kita akan belajar perbedaan proses produksi dari antibodi poliklonal dan monoklonal, kemudian nanti kita akan lebih detailkan pada proses produksi dari antibodi monoklonal. Dan yang ketiga, kalian diharapkan mampu memahami aplikasi dari antibodi monoklonal dalam sistem pengantaran obat. Nah, seperti yang kita ketahui, antibodi monoklonal ini merupakan salah satu jenis dari protein terapeutik. Masih ingat kelasnya? Nah, di mana antibodi monoklonal ini selain dapat digunakan untuk terapi, dapat juga digunakan untuk meningkatkan penghantaran dari obat lainnya. Begitu. Nanti kita akan bahas lebih detail di materi yang ketiga ya. Kita lanjut ke yang pertama dulu mengenai konsep antibodi monoklonal. Nah, secara definisi, antibodi itu merupakan glikoprotein yang diproduksi oleh sel B atau sel plasma sebagai respon dari adanya patogen asing atau antigen. Antibodi dan juga sel plasma ini berperan dalam sistem imun humoral. Kalau misalkan kalian masih ingat waktu kuliah imunologi di semester 5, bahwa respon tubuh kita terhadap adanya patogen asing itu ada dua. Yang pertama adalah respon imun bawaan atau innate, yang bersifat non-spesifik, dan yang kedua adalah respon imun adaptif atau humoral yang bersifat spesifik, di mana antibodi ini merupakan output dari respon imun humoral. Jadi nanti antibodi ini akan berikatan dengan antigen dan sebagainya. Nama lain dari antibodi adalah immunoglobulin atau IG. Kalian juga tahu immunoglobulin itu dibagi jadi macam-macam, ada yang IgG, M, dan sebagainya. Nanti kita akan lihat strukturnya. Dan selain disebut dengan Ig, ini juga disebut sebagai protein yang berbentuk Y. Kalian bisa lihat dari gambarnya sebelah kiri, ya bentuknya seperti huruf Y. Nah, karena hari ini kita akan belajar tentang antibodi monoklonal, jadi kita lihat dari definisinya, antibodi monoklonal itu merupakan antibodi yang bersifat spesifik karena hanya mengenali satu jenis antigen atau epitop. Dan ada juga istilah antibodi poliklonal, yaitu antibodi yang dapat mengenali beberapa jenis antigen atau beberapa jenis epitop di antigen, seperti itu. Dan sebenarnya struktur dari antibodi tidak hanya seperti Y, akan tetapi ada juga yang seperti ini ataupun begini. Jadi banyak modifikasinya yang tentunya dapat berpengaruh terhadap penggunaannya saat penghantaran dari obat lain gitu. Nah, variasi ini bergantung pada ukuran, muatan, afinitas, dan spesifitasnya. Misalkan ya, kalau yang bentuknya seperti ini biasanya cepat clearance, jadi cepat dikeluarkan dari tubuh dibandingkan yang bentuknya Y. Jadi kalian bisa lihat ini waktu paruhnya berbeda dan juga sehingga nanti dalam penghantaran obat lainnya itu beda-beda. Kita kapan pakai ini, kapan pakai itu, seperti itu. Itu ada pertimbangannya khusus. Oke, kita lihat lebih detail ya mengenai struktur antibodi. Seperti yang kalian sudah tahu, ada fragmen AB, ini fragmen yang berikatan dengan antigen. Jadi bisa dilihat ya, FAB ini yang ini. Kemudian yang bawah ini kita namakan FC atau fragment crystallizable region, di mana fragmen yang berikatan dengan reseptor permukaan sel efektor, misalkan NK cell atau natural killer cell. Jadi kalian bayangin kalau ini ada antigen, kemudian nanti kan antibodi bentuknya seperti ini, nanti yang berikatan dengan epitop di antigen ini adalah bagian FAB, sedangkan FC ini nanti berikatannya dengan efektornya. Nah ini ya jenisnya tidak hanya IgG, tapi ada juga IgA dan IgM, ini berbeda. Kemudian kalian coba perhatikan keterangan di sebelah kanan ini, ya kita lihat FAB, kita sudah tahu tadi ya. Kemudian ada FC ini, kemudian ada CL, CL itu adalah constant domain yang light, jadi ini saya tandai biar kalian tahu bedanya.
Nah, CL itu konstan domain. Konstan itu letaknya di yang sebelah sini. Kalau yang sini yang di luar ini light, kalau yang di dalam ini heavy. Jadi kalian bisa lihat ini istilahnya kan CL, berarti konstan yang light. Kalau ini konstan yang heavy, agak apa di dalam gitu. Kemudian ini sama, kalian sudah tahu ini light dan ini heavy, tapi ini bukan konstan, tapi melainkan V. Kalian bisa lihat nih, variable domain. Kenapa kalian harus tahu ini apa CL, VL dan sebagainya gitu? Karena nanti antibodi itu dibedakan tipenya juga berdasarkan ini. Jadi ada yang dimodifikasi di apa VH-nya, ada yang CH-nya dan sebagainya. Dan kalian juga bisa lihat ini cuma warna aja sih. Jadi kalau misalkan yang paling luar ini hyper variable, jadi biasanya banyak diganti. Gitu. Nanti deh kita lihat di belakang. Oh ya, ini juga tambahan. Jadi kalau antibodi itu ada oligosaccharide juga yang menempel. Nah, selanjutnya mengenai klasifikasi antibodi, tapi ini sekilas saja mungkin kalian juga bisa mencari perbedaannya apa. Kalau antibodi yang terkenal itu sebelah kiri kalian bisa lihat. Jadi kalau misalkan ada infeksi, yang pertama kali muncul adalah immunoglobulin M. Jadi nanti di take over oleh immunoglobulin M, sembari tubuh kita mengenali adanya antigen tersebut dan memproduksi immunoglobulin G. Ini paling terkenal. Kalian bisa lihat strukturnya ya. Kalau IgG dari gambar ini aja udah kelihatan kan satu. Kalau misalkan IgM ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya penta. Oke, IgG ini adalah immunoglobulin yang paling banyak ditemukan di darah, sekitar 80%, dan juga di jaringan lainnya. Sedangkan immunoglobulin A ini adalah immunoglobulin yang disekresikan biasanya pada ini ya apa air susu ibu gitu. Jadi ini ditemukan pada mukosa GI tract. Dan ini sebagai perlindungan anak-anak. Sedangkan sini ada IgA. IgA ini biasanya dikeluarkan saat ada alergi. Jadi kalau kalian belajar tentang asma ini biasanya kan melibatkan adanya keterlibatan dari IgA. IgD ini jarang sih. Kemudian yang terakhir nih IgM ini seperti yang saya bilang ini akan muncul saat awal-awal infeksi. Bedanya kalian bisa lihat ya. Kalau secara gampang saya jelasinnya seperti ini. Kalau IgG ini kan ada dua ya efisiennya. Kalau IgA ini seperti IgG, tapi beda di sini. Ikatan di sulfidanya beda. Jadi antara sini ke sini, kalau IgG kan ini. Kemudian ini ada dua biji, ada dua yang dihubungkan oleh ini, gen ini, dan ikatan di sulfida. Kalau IgD ini mirip seperti IgG, tapi bedanya kalian bisa lihat di ikatannya. Kalau IgG kan di bawah. Kalau IgD itu antara sini ke sini. Kalau IgA itu mirip seperti IgD, tapi ada ketambahan ini. Kalau IgM ini sudah jelas ya, jadi mirip seperti IgE ini, tapi ada 5. Ya, bisa diingat-ingat lagi ya. Nah, ini terkait sistem imun innate dan juga adaptif, saya nggak akan jelasin secara detail. Intinya, kalau misalkan ada infeksi yang awal-awal itu akan di take over oleh sel yang berperan pada sistem imun innate seperti makrofag atau natural killer, dan juga nanti akan mengaktifasi dari sistem imun adaptif. Nah, sedangkan kita tahu kalau di sistem imun adaptif ini ada 2 sel yang utama, yaitu sel T dan juga sel B. Jadi kalau misalkan ada antigen ini, nanti akan ditangkap oleh makrofag, kemudian direpresentasikan ke sel T, dan nanti sel T ini akan aktif, ya, jadi aktif. Kalau sel T aktif akan mengaktifasi dari sel B. Jadi nanti antigen ini akan dipresentasikan ke sel B, sehingga sel B akan mengindus pembentukan dari antibodi.
Jadi sel B akan menjadi sel plasma, kemudian akan mengsekresikan antibodi yang nantinya dapat berikatan dengan antigen. Ini yang saya tandai ini adalah FAB. Cuma buat mengingat saja, FAB itu adalah regio yang berikatan dengan antigen. Nah, ini penjelasannya, kalau antigen masuk ke tubuh, nanti berbagai jenis antibodi bisa disintesis. Antigen dapat berikatan dengan reseptor pada permukaan sel B, dapat menstimulasi sel tersebut untuk menghasilkan antibodi spesifik. Intinya nanti antigen yang masuk akan dipresentasikan ke sel T, sel B, kemudian nanti sel B akan menghasilkan antibodi yang nantinya akan berikatan dengan antigen. Selanjutnya bagi apa yang terjadi ini ada di pelajaran imunologi ya. Jadi kayak proses penghancurannya itu seperti apa. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai epitop dan juga paratop. Jadi ini sekedar tahu saja, epitop merupakan sisi antigen yang berikatan, ini saya kurang S ya, sisi antigen yang berikatan dengan antibodi. Jadi kalau ini tadi kita tahu ya, ini kan FAB. Nah, ini ternyata sisi yang versi antigen ini kita sebut dengan epitop. Paratop merupakan sisi antibodi yang berikatan dengan epitop. Sudah. Jadi ini bedanya epitop sama paratop. Jangan sampai terbalik. Nah, ini suatu antigen dapat memiliki beberapa epitop sekaligus sehingga mampu menginisiasi respon dari beberapa tipe sel B. Karena satu antigen, jadi kalian bayangin ini ada antigen kan, kemudian ini bisa aja punya beberapa epitop. Nah, kalau ada banyak epitop ini pastinya kan beda nih, misalkan epitop jenis A dan jenis B itu beda, sehingga nanti butuh antibodi yang beda juga menyesuaikan. Antibodi yang dapat mengenali beberapa jenis epitop ini disebut dengan antibodi poliklonal. Kita lihat bedanya antibodi monoklonal dan juga poliklonal. Yang gampang lihat yang kanan dulu ya. Kalau antibodi monoklonal itu antibodi yang berikatan secara spesifik pada satu jenis antigen. Spesifik. Kalian bisa lihat ini gambar satu antibodi, satu jenis antigen. Antibodinya ini hanya bisa berikatan sama antigen yang warna biru. Sekarang kita lihat yang poliklonal. Kalau poliklonal ini, satu jenis antigen dapat berikatan dengan beberapa macam epitop. Ingat ya, beda epitop dengan antigen. Kalau antigen ini seluruhnya ini, epitop itu ada di antigen. Kok bisa kayak gini? Kalau saya detailkan ya, misalkan antigen penyebab hepatitis kan HBsAg. Nah, itu kalau misalkan kita lihat dari struktur asam aminonya kan ada macam-macam panjang gitu kan. Nah, bisa saja satu antigen HBsAg ini punya beberapa epitop. Sel yang sini, oh ternyata dapat dikenali oleh sel imun. Ini juga. Jadi bisa saja misalkan punya 3 gitu kan, 2 A, B, C. Nah, gitu. Jadi satu antigen bisa ada beberapa epitop. Kalau yang dikenali satu jenis antibodi ini namanya antibodi monoklonal. Kalau antibodi yang mengenali beberapa jenis ini poliklonal. Kalian bisa lihat nih kan, antibodinya ini bisa mengenali yang warna biru, warna apa nih, ungu, terus orange, dan sebagainya. Kalau dari segi keuntungan ini sebenarnya ada plus minus ya. Kalau monoklonal ini kan kita pengennya berarti spesifik. Misalkan kalian mau target ke HER2, berarti ya spesifik HER2. Tapi ada juga keuntungan dari poliklonal itu misalkan kita pengen yang targetnya beberapa sekaligus. Tapi jarang sih, sebenarnya lebih banyak yang digunakan antibodi monoklonal. Makanya kita akan bahas itu selanjutnya. Gambar lainnya kalian bisa lihat di sebelah kiri. Jadi sebelah kiri ini jelas juga satu antigen, satu antibodi. Kalau yang sebelah kanan ini kan kalian bisa lihat nih, satu antigen bisa dikenali 2 antibodi, satu antibodi bisa mengenali 2 antigen, dan sebagainya. Oke, ini yang lebih penting. Ini adalah jenis dari antibodi monoklonal. Sebagai orang farmasi kalian harus tahu. Gitu. Jadi kan kita selama ini belajarnya obat-obatan yang konvensional ya, yang sintesis gitu. Nah, sekarang kalian belajar obat-obatan versi protein. Nah, kalian bisa lihat dari yang sebelah kiri, ini adalah antibodi yang diproduksi dari murin. Murin itu hewan ya.
Itu hewan, pertama ini tikus. Jadi ini 100% dari, tikus gitu, yang bersifat imunogenik karena 100% dari tikus. Kalian bisa lihat pelan-pelan ya, ini ada variable region, masih ingat kan yang tadi ini ada yang konstan, itu. Ini punyanya tikus, yang bawah punyanya human. Kalau kalian lupa, kalian bisa lihat gambar detailnya di sebelah sini. Oke, jadi kalau yang, ini OMAP, jadi kalau kalian lihat obat yang belakangnya ada kayak OMAP, IMAP, UMAP, nah itu kebanyakan merupakan antibodi monoklonal. Jadi kalau misalkan yang versi jenis 1 ini biasanya belakangnya namanya OMAP. Oke. Kemudian karena ini sangat imunogenik, maka dikembangkanlah yang selanjutnya, ini adalah chimeric. Chimeric ini terdiri dari 75% mouse, tikus ya. Jadi ada 25% human. Yang mana kalian bisa lihat ini, kalau yang hijau ini masih punyanya tikus, kalau misalkan yang warna orange ini sudah punya human. Jadi 25%-nya itu adalah human. Nah, ini biasanya obatnya belakangannya namanya IMAP, kayak infliximab seperti itu. Mungkin kalian nanti bisa cek. Akan tetapi untuk yang SIMAP ini masih imunogenik, so dikembangkanlah humanized antibody. Humanized antibody ini kebalikannya yang chimeric. Jadi 75% human, 25% adalah tikus. Kalian bisa lihat ini belakangnya Zumab. For example, Trastuzumab. Nah, di sini kalian bisa lihat ada yang warna merah ini adalah human variable. Jadi ini di bagian variable ini masih ada campuran dari human dan juga mouse. Jadi kan tapi mirip manusia. Jadi namanya humanized. Nah, yang terakhir ini yang paling tidak menimbulkan imunogenik adalah 100% human. Yang belakangannya ini adalah UMAP. UMAP ini banyak ya. Contohnya ini berarti kalian bisa lihat ini teksturnya 100% punyanya human. Seperti itu. Jadi kalian kalau melihat kata UMAP, ZUMAP, SIMAP, OMAP itu sudah paham itu jenis antibodi yang mana. Tolong diingat-ingat nanti kalau ujian bisa keluar. Ini perangkat antibodi ya udah ini cuma mengingat kembali aja. Oke, ini penjelasan lebih detail sedikit mengenai tadi beberapa jenis antibodi. Kalau yang pertama ini kan variabelnya itu semuanya dari mouse. Dapat memicu, tadi kan saya tulis imunogenik ya, highly immunogenic. Berarti ini dapat memicu pembentukan human antimurin. Jadi tubuh kita memproduksi antibodi terhadap antibodi tadi yang murin itu yang dari tikus itu, sehingga dapat meningkatkan terjadinya ya macam-macam lah reaksi imunitas gitu. Dan kalau yang chimeric ini masih imunogenik tapi agak berkurang. Jadi kalian bisa lihat arti kerucut ini adalah ya semakin kecil terjadinya imunogenik. Nah, semakin kita kembangkan mirip manusia, maka akan menurunkan resiko terjadinya hama. Jadi ini contohnya, oh iya ini ada contohnya. Rituximab, Trastuzumab, Adalimumab, Bevacizumab, masih ingat? Ini ada di kuliah protein terapeutik. Oke, ini contohnya yang paling sering kita dengar, ini adalah Trastuzumab. Ini highlight-nya di Zumab. Jadi kalian harus hafal ya, karena nanti misalkan saya tanya berarti apa, misalkan bukan Trastuzumab atau Zumab lainnya, itu termasuk yang mana gitu. 75% human kan, 25% mouse kayak gitu. Nah, ini contoh pemakaian antibodi monoklonal untuk terapi, bukan buat pengantarannya. Jadi kita tahu kalau Trastuzumab itu adalah antibodi terhadap human epidermal growth factor receptor 2 atau HER2 yang ekspresinya itu meningkat pada breast cancer. Makanya kita terapinya kita dengan memberikan Trastuzumab ini. Oke, ini ceritanya sebelah kanan kalian bisa lihat. Ini kalau misalkan sel tumor, ini mengekspresikan HER2 yang nanti akan dihambat
oleh trastuzumab. Itu nanti akan menyebabkan proses signaling selanjutnya. Itu nanti belajar partner ya, nanti kalian belajar sendiri. Contoh lainnya adalah untuk menghambat TNF-alfa, di mana TNF-alfa itu ekspresinya meningkat terutama pada penyakit rheumatoid arthritis. Nah, ini contohnya yang paling sering kita dengar adalah adalimumab dan juga infliximab. Kalian bisa lihat, diingat ya, mumab ini apa, timab ini apa gitu. Tapi ini udah ada tulisannya sih. Jadi kalau adalimumab itu 100% human, kalau infliximab ini masih ada bagian yang mouse-nya. Oke, diingat ya nanti bedanya apa antara kedua ini, beda di mana, di P, di C, mana yang human, mana yang mouse, dan sebagainya. Nah, di sini saya memperkenalkan yang sebelah kanan, jadi bisa saja ini tidak bentuknya Y, tapi ada juga yang bentuknya seperti ini. Jadi ini pakai reseptor TNF-alfanya, kemudian pakai VC. Jadi kalian mungkin bisa belajar ya, ini mekanisme kerjanya seperti apa ini. Oke, untuk yang pembahasan pertama mengenai konsep antibodi monoklonal sampai sini, kemudian nanti kita akan lanjut pada produksi dan juga pada sistem pengantarannya.